Selamat sore teman-teman. Baik, nah selanjutnya saya akan memberikan satu materi yang terkait dengan konsep kepribadian yang disebut sebagai classical conditioning dari John B. Watson. Jadi kalau yang kemarin kita bahas itu adalah dari Ivan Pavlov dengan eksperimennya menggunakan anjing dan air liur. Nah, kita teman-teman nanti masih akan berinteraksi dengan istilah-istilah unconditional stimulus US, unconditional response UR, conditioning stimulus CS, dan conditioning response CR. Oke, nah kita berkenalan dulu siapa sih sebetulnya yang disebut dengan Watson ini gitu ya. Jadi John B. Watson ini kelahiran tahun 1878 sampai 1958. Dia ini seorang behavioris murni sehingga dia selalu berpikiran bahwa tidak ada sesuatu yang diturunkan. Semuanya itu bisa dipelajari, semuanya itu bisa dibentuk, semuanya itu semuanya itu bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi konsepnya adalah konsep behavioristik. Nah, dia sendiri melihat bahwa emosi manusia itu merupakan produk dari warisan dan pengalaman. Sehingga dia menyebutkan melalui proses pengkondisian itu ketiga emosi berikut ini yaitu takut, marah, dan cinta itu menjadi satu emosi yang diwariskan. Nah, kajiannya tentang belajar ini disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata gitu ya, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Nah, belajar ini merupakan reaksi atau interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus respon tersebut harus dapat diamati dan diukur. Sehingga dia juga melakukan eksperimen mengenai conditioning ini pada anak-anak, dan ini muncul karena dia terpengaruh dengan apa yang diajarkan oleh Pavlov. Nah, Watson itu sangat terkenal ya dengan ungkapannya yang banyak dikutip orang gitu ya, bahwasanya dia selalu mengatakan bahwa beri saya selusin bayi sehat, tidak cacat, dan dunia yang saya tentukan sendiri untuk membesarkan mereka. Maka saya akan ambil anak yang mana saja dan mendidiknya menjadi tipe spesialis apa saja yang saya inginkan, apakah itu dokter, pengacara, artis, pedagang, pemimpin, bahkan pengemis dan pencuri. Terlepas dari bakatnya, kegemarannya, tendensinya, kemampuannya, dan pekerjaannya. Sehingga dari apa yang dia sampaikan itu, Watson kemudian merancang sebuah eksperimen. Ya, eksperimennya dia ini dirancang dengan Rosalie Rayner tahun 1920, melibatkan dengan bayi, ada namanya Albert, dia berusia 11 bulan, dan tikus. Nah, awalnya Albert ini sama sekali tidak menunjukkan ketakutan terhadap tikus, bahkan dia bisa mendekati tikus, bisa bermain dengan tikus dia ini. Nah, bentuk eksperimennya, setiap Albert melihat tikus dan berusaha menyentuhnya, mencoba menyentuhnya, maka si eksperimenter, si penelitinya itu memukul lepengan besi di belakang kepalanya sehingga menimbulkan suara yang nyaring banget, dan itu membuat kaget bahkan sampai tersungkur ke depan yang akhirnya si Albert merengek. Nah, seminggu kemudian si Albert ini sangat hati-hati ketika melihat tikus. Dia tidak ingin tikus itu menyentuh tangannya dan dia menghindari tikus. Nah, Albert pada langsungannya ke depannya gitu, si Albert ini malah menjadi takut untuk melihat objek-objek yang lain. Bukan hanya tikus, tapi semua yang berbulu, kelinci putih, jenggot putih, topeng Sinterklas, kain sutra, semua yang ada bulu dan tekstur-tekstur yang lembut, dia menjadi takut. Nah, apa yang dilakukan oleh Watson dengan pengkondisian Little Albert itu, maka yang disebut sebagai unconditional stimulus itu adalah suara keras yang menghasilkan rasa takut. Kemudian takutnya itu, kemudian conditioning stimulusnya itu ada tikus gitu ya. Terus kemudian ada conditioning responnya itu ada si takut pada tikus. Jadi
tadinya ketika dia melihat tikus, itu yang muncul ya dia biasa aja, nggak masalah gitu kan ya. Tapi terus kemudian ketika ada unconditioning stimulus yang tadinya tidak menimbulkan rasa takut, jadi menjadi membuat rasa takut, menjadi muncul apa yang disebut sebagai conditioning responnya. Nah, itu yang kemudian terjadi di Albert. Nah, takutnya Albert pada objek lain selain tikus itu disebut sebagai transfer atau generalisasi gitu ya. Nah, ini proses eksperimennya. Jadi yang tadi Bu Nin jelaskan itu yang sudah dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, ini adalah alurnya gitu ya. Nih, jadi setelah ada proses eksperimen kurang lebih begini. Jadi ada tikus, dia nggak takut. Ketika ada tikus kemudian dibunyi tling gitu, dipukul itu besinya menjadi membuat dia takut, dan refleksnya adalah menjadi nangis. Dan kemudian selama proses pengkondisian ini berulang kali, akhirnya dia ketika ngelihat tikus dia menjadi nangis setelah selesai pengkondisian. Nah, ini kemudian dari penelitian itu Watson memiliki sebuah pandangan gitu ya, bahwa kalau kita berbicara terkait dengan psikologi, maka itu pada dasarnya kita mempelajari stimulus dan respon. Tidak mempercayai adanya unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku. Karena perilaku manusia adalah hasil belajar. Sehingga kalau konsepnya adalah konsep belajar, maka lingkungan itu menjadi sangat penting. Nah, psikologi ini harus berkembang dengan menggunakan metode-metode empiris seperti observation, conditioning, testing, maupun verbal reports. Nah, pandangannya tentang memori, apa yang diingat dan dilupakan itu ditentukan oleh seringnya sesuatu itu digunakan atau dilakukan. Nah, dia juga selain tidak mempercayai adanya unsur herediter, dia ini menolak adanya konsep insting. Dan sebaliknya konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson, sehingga itu nanti akan bisa membentuk apa yang disebut sebagai habits atau kebiasaan. Nah, dari Sir Watson, CEO Bregman itu mereplikasi eksperimennya si Watson. Namun hasilnya adalah pengkondisian ini terjadi bila CS adalah makhluk hidup, dan pengkondisian tidak terjadi bila conditioning stimulusnya adalah benda mati. Jadi sifat atau karakter conditioning stimulus ini akan memengaruhi pengkondisian yang dilakukan. Si Bregman ini mencoba menghilangkan rasa takut yang dikondisikan. Jadi tadi yang sudah Albert yang dia menjadi takut terhadap tikus itu nanti bisa dinetralisir dengan membuat eksperimen yang selanjutnya. Nah, caranya gimana sih menghilangkan rasa takut yang dimiliki setiap orang gitu ya. Jadi rasa takut itu adalah emosi negatif, dan ini harus dimunculkan dengan asosiasi emosi positif. Nah, Watson dan Rainer itu tidak sempat menghilangkan rasa takutnya Albert terhadap tikus, karena ibunya mengambil kembali anaknya, dan tak lama setelah eksperimen dilakukan mencari subjek lain yang sudah punya rasa takut jadinya kan. Nah, kemudian Watson dan Mary Cooper John itu menghilangkan rasa takut Peter, anak kecil umur 3 tahun, terhadap kelinci. Jadi ketika Peter makan, ketika dia sedang asik itu menikmati makanan, enjoy makanan, kemudian agak jauh gitu dari dia, di sudut ruangan laboratorium yang lain gitu, ditaruhlah kelinci gitu ya. Sehingga lama-kelamaan sih ya dia ngelihat, tapi dia kelincinya jauh, jadi dia tetap asik makan. Ini emosi positif nih ketika dia makan, jadi emosi negatifnya kalah. Kemudian kelinci ini mendekat, tapi Peter santai aja ya, tapi lama-kelamaan kemudian malah Peter bisa bermain dengan kelinci. Nah, ini yang disebut sebagai behavior terapi. Nah, penerapan dari classical conditioning ini
ada beberapa prinsip. Yang pertama ada yang disebut sebagai extinction. Jadi extinction ini setelah beberapa kali penyandingan conditioning stimulus dan unconditioning stimulus merasakan bahwa conditioning stimulus ini akan menghasilkan conditioning respon. Nah, untuk menghilangkan kebiasaannya ini maka menghadirkan conditioning stimulus tanpa diberikan unconditioning stimulus, dan karena nanti akan lama-lama hilang. Jadi kayak kalau misalkan kemarin itu kita belajar yang dari Pavlov itu conditioning stimulusnya itu kan lampu. Tadinya kan ada lampu nyala, ada daging, tadinya kan daging keluar air liur. Terus kemudian ada lampu nyala, ditambahin daging masih keluar air liur. Lampu nyala, tambahin daging keluar air liur. Lama-kelamaan lampu nyala saja, nggak ada daging, keluar air liur masih. Tapi ketika nanti itu diproses berulang kali, si conditioning stimulus lampu nyala itu tanpa diikuti unconditioning stimulusnya, ya lama-lama dia akan tahu bahwa itu hanya lampu nyala doang, tidak ada dagingnya. Kemudian counter conditioning ini setelah minum alkohol diberikan obat yang menimbulkan mual. Jadi dengan penyandingan beberapa kali maka rasa alkohol ini akan menimbulkan rasa mual yang dikondisikan. Ya, akhirnya tidak mau untuk minum lagi gitu ya. Jadi kalau ingin menghentikan adiksi terhadap sesuatu hal itu bisa disandingkan dengan sesuatu yang berlawanan. Adiksi itu kan berarti membuat dia senang gitu kan ya, kecanduan gitu kan, karena ada hal yang positif yang dia rasa. Nah ini dijajarkan dengan sesuatu yang dia nggak sukai, dan kemudian lama-kelamaan dia akan mengasosiasikan bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak dia sukai. Dan berikutnya dan terima kasih. Oh ya, untuk akhir dari pertemuan ini saya minta teman-teman membuat tugas individual memahami kasus ini, kemudian kaitkan dengan metode-metode US, UR, CS, CR, extinction, counter conditioning, dan flooding untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi agar si Maria ini mau melewati jalan A lagi. Ya, kalian bisa menjelaskan nanti seperti apa. Gitu, dan jangan lupa ditulis, nanti saya akan buatkan lokusnya untuk supaya teman-teman bisa upload tugas individual ini. Begitu, terima kasih, selamat malam.